Iya, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, saya ingin mengatakan atau ingin sharing tentang apa yang dihadapi oleh anak-anak dengan disabilitas di dalam masa pandemi. Tapi sebelumnya saya akan coba bicara tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan disabilitas sebelum masa pandemi. Jadi dari data Susenas 2016 ini sebentar. Saya 2018 maksud saya, ini terlihat bahwa hanya 3 dari 10 anak dengan disabilitas di Indonesia tidak pernah sekolah. Jadi 3 anak dari 10 tidak pernah bersekolah. 3 dari 10 anak dengan disabilitas tidak pernah sekolah. Nah, ini menunjukkan bahwa memang terjadi gap yang sangat besar ya. Ini sebagai gambaran saja. Nah, selanjutnya kita lihat kalau pun anak-anak dengan disabilitas itu sekolah, ternyata yang bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya dari tingkat dasar itu hanya 56% bagi anak dengan disabilitas. Ini berbanding jauh, ada gap sangat besar dengan anak tanpa disabilitas. Itu 95% anak tanpa disabilitas itu bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Dan kami melihat bahwa dari penelitian yang kami miliki di program pendidikan inklusi yang saat ini sedang dilakukan oleh UNICEF, itu ada 3 hambatan utama bagi anak dengan disabilitas untuk mengakses pendidikan. Pertama, itu stigma dan persepsi masyarakat terhadap disabilitas. Ini masih beragam, masih banyak orang tua yang menganggap bahwa ketika memiliki anak dengan disabilitas, itu adalah sesuatu yang memalukan. Maka mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anak tersebut. Kemudian juga persepsi dari masyarakat bahwa disabilitas adalah sesuatu hal yang memalukan ya, itu kutukan, jadi penderitaan pribadi. Dan berikutnya, nomor 2, kita lihat bahwa kita menyadari bahwa masih banyak pemberi layanan itu masih rendah dalam kapasitasnya dalam memberikan layanan kepada anak-anak dengan disabilitas. Dan terakhir, kami melihat bahwa masih lemah kerjasama lintas sektor dari pemberi layanan, sehingga perencanaan, pemrograman, dan pembiayaan tidak konsisten. Ini bisa kita lihat bahwa ketika kita bicara anak dengan disabilitas di sekolah, itu biasanya dibebankan kepada sekolah saja. Padahal kita lihat bahwa tidak adil seperti itu, karena ketika kita bicara sarana prasarana, tentunya bukan sekolah yang punya kewenangan. Kemudian ketika kita bicara layanan kesehatan, tentu sekolah tidak punya kapasitas untuk hal itu. Dan ini masih menjadi tantangan karena lemahnya koordinasi dan kerjasama. Ini yang kami lihat pada masa sebelum pandemi. Dan apa yang terjadi ketika pandemi, ternyata tantangannya menjadi tidak lebih mudah, kalau bisa saya katakan malah lebih berat ya. Seperti misalnya kita melihat bahwa ternyata penyedia layanan pendidikan secara umum itu masih beradaptasi, masih berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan pembelajaran dari rumah. Contohnya misalnya ketika pada isu-isu akses data, kemudian bagaimana mengoperasikan perangkat, baik itu gadget, laptop, kemudian aplikasi-aplikasi yang mesti menyertainya. Ini masih jadi tantangan bagi penyedia layanan. Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Sigap, itu terlihat bahwa ternyata pola belajar mandiri bersama orang tua itu lebih banyak dilakukan oleh anak dengan disabilitas yang tinggal di pedesaan, itu sebanyak 47% dari total responden. Sedangkan di perkotaan ternyata lebih banyak dilakukan melalui aplikasi online, 31% dari total responden yang ada ya. Nah, ini juga berakibat pada
resiko terputusnya anak dari dukungan sosial, kemudian juga lebih rentan terhadap exposure di dalam rumah domestik, di dalam rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian kami juga melihat bahwa dari penelitian yang sudah diadakan, walaupun masih sifat rapid survei, anak-anak dengan disabilitas memiliki resiko tertinggal secara informasi, karena pesan-pesan kunci penanggulangan wabah dan menjaga kesehatan tidak menjangkau mereka. Jadi kalau kita lihat contohnya adalah pesan tentang cara hidup sehat, menggunakan masker, kemudian apa itu cuci tangan, bagaimana cuci tangan yang benar, itu masih belum dapat, masih disampaikan dalam bahasa yang belum tentu mudah dipahami oleh anak-anak dengan disabilitas intelektual. Jadi mereka lebih tertinggal. Ini baru satu contoh dari ragam disabilitas anak ya. Dan tentunya juga kalau kita lebih melihat lagi, ada banyak tantangan lainnya yang berkenaan dengan informasi, ketertinggalan informasi. Nah, selanjutnya juga kita melihat bahwa kebijakan pembatasan sosial, physical distancing, isolasi, ternyata membuat layanan terapi dan layanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas lebih sulit diakses oleh mereka dan keluarganya. Risiko yang dihadapi ini sangat besar karena ketika mereka terhalang untuk mendapatkan terapi yang selalu mereka dapatkan teratur, jadi tidak teratur ketika pandemi ini, itu proses tumbuh kembang mereka akan terhambat. Dan dalam beberapa hal mungkin juga memberikan dampak pada kesehatannya. Selanjutnya kita bisa masih berkenaan dengan hambatan. Kami melihat walaupun masih kasus per kasus dan juga sangat subjektif, ternyata kita melihat bahwa kapasitas orang tua dalam menyikapi perubahan pola pembelajaran dari semula di sekolah menjadi daring di rumah itu juga masih menjadi kendala. Jadi banyak orang tua yang masih tergagap-gagap dan kesulitan dalam menyesuaikan hal ini. Mereka masih perlu belajar banyak tentang menggunakan WhatsApp misalnya. Ini masih ada satu kasus. Jadi ada yang baru menginstall aplikasi WhatsApp ketika mesti ada pembelajaran dari rumah. Penggunaan Google Meet, kemudian Zoom meeting dan segala macam aplikasi lainnya menjadi tantangan bagi mereka. Bahkan juga bagaimana mengoperasikan itu di rumah bersama anak ketika menjadi belajar bersama. Ada satu kasus yang cukup menarik ketika ternyata ada sebuah keluarga, mereka tidak menjadi kendala untuk kuota data. Mereka mempunyai Android, mempunyai gawai, kemudian juga tidak ada masalah ya dalam mengoperasikan, tetapi ternyata kedua orang tuanya masih buta huruf. Nah, tentu jadi tantangan bagi mereka ya, bagi orang tua dan juga bagi guru ketika hal ini terjadi. Kemudian kita lihat lagi juga kondisi sosial ekonomi dari orang tua dalam menyediakan layanan dari rumah ini juga masih menjadi tantangan karena tidak semua orang tua memiliki kondisi sosial ekonomi yang cukup untuk mendukung pembelajaran dari rumah. Ada orang tua yang misalnya hanya memiliki satu gawai, sedangkan ada anaknya ada 3, jadi mesti bergantian. Ada juga yang kesulitan dalam membelikan paket data. Kemudian ada juga yang misalnya karena pandemi ini kehilangan mata pencaharian dan ini menjadikan mereka dalam posisi yang menjadikan pendidikan bukan lagi prioritas. Kami juga melihat ada tantangan besar dalam komunikasi dan koordinasi antara guru dan orang tua murid.
banyak orang tua yang mengeluhkan pembelajaran seperti ini. Tapi di sisi lain juga guru juga menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan apa yang mesti mereka lakukan untuk pembelajaran jarak jauh. Dan tanpa komunikasi dan koordinasi yang erat antara guru dan orang tua, tentu tidak mudah dalam proses pembelajaran dari jarak jauh ini. Selanjutnya, ketika kita bicara hambatan, maka kita harus kemudian beralih kepada apa yang bisa kita lakukan. Sebentar, ini lagi proses. Untuk ke slide berikutnya. Cukup lama. Nah, oke. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama adalah kita mesti dapat mengidentifikasi kesenjangan dan juga pemetaan penyedia layanan yang terkait. Jadi apa yang dimiliki sekolah, kemudian juga apa kapasitas dari keluarga, apa yang dimiliki keluarga, kapasitas anak, kemudian juga tidak hanya sekolah seperti saya katakan, kita juga mesti bisa memetakan dukungan-dukungan lain yang bisa diperoleh oleh sekolah dan keluarga di sekitar lingkungan mereka. Ini akan membantu dalam menjamin proses pembelajaran tetap bisa berlangsung. Selanjutnya, mengenalkan siswa dengan cara dan alat pembelajaran yang baru. Nah, ini juga jadi tantangan karena memang tidak setiap anak sama ya dalam memahami dan belajar. Setiap anak punya langkah yang berbeda, membutuhkan waktu yang berbeda dalam mengenal dan menguasai cara dan alat pembelajaran ini. Walaupun tentu kita juga memahami bahwa anak-anak biasanya lebih cepat ketimbang orang tua. Yang kedua dan ketiga, kita menyadari bahwa ternyata ada tantangan bahwa terputusnya keterikatan ya antara guru dengan anak-anak dengan disabilitas. Yang biasanya hubungan ini, interaksi ini terbangun, keterikatan ini terbangun di sekolah, ternyata tidak mudah ketika itu melalui aplikasi atau melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak mudah membangun keterikatan antara guru dengan anak hanya melalui misalnya layar laptop atau layar gawai. Itu kedua, dan ketiga maksud saya. Keempat, kita harus mendorong agar ada keberagaman sumber belajar, baik daring maupun luring. Ini juga penting karena menggantungkan seluruhnya kepada daring, tentu ada banyak kebatasan yang tidak bisa dilakukan oleh pembelajaran daring. Dan kita mesti mencari cara untuk tetap menjamin, tetap memastikan bahwa anak-anak bisa belajar di rumah dari jarak jauh. Kelima, dari materi-materi pembelajaran yang sudah ada yang dapat diakses di internet, kita mesti memastikan bahwa aksesibilitas terhadap materi pembelajaran ini ada. Atau kita mesti melihat bagaimana membuat materi pembelajaran ini dapat diakses oleh seluruh anak. Contohnya, bagaimana kita membuat materi pembelajaran yang ada itu dapat diakses oleh anak-anak dengan anak-anak disabilitas netra. Tentu memastikan bahwa materi yang tersedia itu bisa dibaca oleh aplikasi screen reader misalnya, satu. Kemudian kedua, kita bisa melihat atau mengupayakan informasi-informasi mengenai pandemi COVID-19 ini dan bagaimana meresponnya, itu bisa dipahami oleh anak-anak dengan disabilitas intelektual dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana, menggunakan banyak gambar yang membantu mereka untuk memahami materi-materi ini. Penyediaan
penerima bahasa isyarat juga akan membantu untuk memastikan bahwa materi ini bisa diakses oleh mereka. Dan pastikan selanjutnya bahwa ada pelatihan-pelatihan untuk pembelajaran yang tetap menekankan untuk kepentingan dari anak, sehingga atau dalam bahasa yang sederhana lah, pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi memastikan bahwa materi-materi ini itu bisa mendatangkan manfaat bagi anak. Bagaimana anak-anak dapat menyerap, dapat belajar dengan menyenangkan. Kemudian selanjutnya ini berkenaan dengan kampanye, komunikasi. Bagaimana memastikan bahwa anak dengan disabilitas dapat tetap belajar, bersekolah. Nah, ini penting karena kita melihat bahwa ada anak-anak dengan disabilitas menjadi sangat rentan berkenaan dengan misalnya situasi ekonomi orang tuanya. Maka kita harus tetap mengkampanyekan agar siapapun anak tanpa memperhitungkan disabilitasnya, tanpa memperhitungkan keadaan sosial ekonominya, tetap punya hak untuk kembali bersekolah. Dan berikutnya, ini juga penting merespon dari pentingnya koordinasi dan komunikasi antara guru dan orang tua. Di satu sisi, guru harus memaklumi bahwa kapasitas setiap orang tua berbeda dalam merespon keadaan yang baru ini. Dan di sisi lain, orang tua juga harus bisa memahami bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru itu tidak mudah dalam situasi saat ini, di mana mereka harus tetap dapat memberikan pembelajaran kepada siswa-siswanya. Selanjutnya, sebentar, saya sedang slide berikutnya. Nah, beberapa prinsip yang diharapkan bisa membantu ya dalam pembelajaran selama masa pandemi ini. Pertama, pahami cara belajar yang paling nyaman bagi anak. Setiap anak punya caranya sendiri dan itu pasti berbeda. Kita mesti melihat apa yang paling nyaman bagi anak. Kedua, berfokus pada hal-hal nyata yang dialami oleh anak sehari-hari. Gunakan sebagai sumber belajar. Jadi misalnya, ketika anak-anak senang menggambar, gunakan media gambar tersebut sebagai bahan belajar. Fokus pada hal-hal yang dialami oleh anak, yang disenangi oleh anak-anak. Ketiga, berfokuslah pada kemampuan dan kapasitas anak. Jadi, ketimbang kita melihat hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh anak, kita harus kembali kepada apa yang bisa dilakukan oleh anak. Ini penting karena ketika kita berupaya untuk memastikan tiap anak, baik itu dengan disabilitas ataupun tanpa disabilitas, bisa tetap mendapatkan haknya, maka penting sekali untuk berangkat dari kemampuan dan kapasitas anak dalam belajar ya, dan dalam situasi saat ini tentu dari rumah. Selanjutnya, pastikan anak paham dan dapat melindungi dirinya dari wabah pandemi ini, COVID-19 ini, dan mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru. Ini penting karena memang penanaman kebiasaan itu biasanya akan lebih mudah dilakukan di rumah. Tentu dalam saat ini ya lebih karena memang belajar adalah saat ini ya dari rumah. Jadi tentu penting bagi setiap anak untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru dari rumah. Pembelajaran keterampilan hidup juga penting untuk selalu dilakukan. Kemampuan mengelola emosi, mengambil keputusan, bekerja sama, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, bernegosiasi, dan sebagainya. Ini penting juga karena kita melihat bahwa dalam 3-4 bulan ini tentunya anak-anak mengalami situasi yang jauh dari teman-temannya. Ini selalu dikeluhkan oleh mereka, kapan kembali ke sekolah, kangen ketemu dengan teman-temannya, kangen bermain. Nah, ini kita perlu juga memastikan bahwa dapat mengelola emosi yang muncul di anak-anak. Masih berhubungan dengan di atas, tentu kita harus juga memastikan kesehatan mental anak, hindari pemberian tugas yang terlalu berat atau terlalu banyak. Ini guru perlu memastikan
bagaimana setiap anak tidak terlalu terbebani dalam tugas-tugasnya. Selanjutnya ada beberapa sumber-sumber belajar, ini bisa diakses seperti ditulis di sini ya, bersama menghadapi corona, dari Kemendikbud, kemudian juga beberapa materi lain yang ada yang sudah di-share oleh banyak pihak. Nah, ini harus bisa dapat dimanfaatkan oleh guru maupun juga orang tua. Dan berkolaborasi, berjejaring dengan orang tua, wali kelas, guru, sesama orang tua, sesama guru, GPK, dan juga dengan terapis, psikolog menjadi penting karena memang kita harus berfokus kepada kapasitas anak, kemampuan dari anak. Nah, ini hanya bisa didapat ketika kita menjalin kolaborasi erat, ketika kita ngobrol, ketika kita saling berkomunikasi, saling tahu ya, antara guru, orang tua, dengan psikolog juga, mungkin juga layanan-layanan lain ada di sekitar sekolah si anak. Kemudian juga perlu diingat prinsip-prinsip pendidikan inklusi, untuk memperkuat partisipasi, menghilangkan hambatan sedapat mungkin, dan juga pengabaian ya terhadap anak-anak dengan disabilitas dan juga kelompok-kelompok anak lain yang rentan. Nah, untuk tahun ajaran baru ini, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, pastikan tidak ada anak yang putus sekolah. Bila ada, coba kita hubungi orang tuanya, dan memang coba untuk cari tahu mengapa tidak dapat melanjutkan belajar. Alokasikan waktu untuk bagi keluarga ya, untuk mengulang pelajaran yang mungkin tertinggal. Ini penting juga karena tidak semua anak juga punya langkah yang sama dan juga hambatan yang sama. Jadi pastikan bahwa orang tua memahami langkah anak-anak mereka. Dan kemudian bila telah dimungkinkan untuk anak-anak dapat belajar dari kelas, hadir di kelas, pastikan bahwa semua fasilitas kebersihan dan sanitasi dapat dijangkau oleh semua anak. Ini termasuk juga fasilitas kebersihan yang dapat dijangkau oleh anak dengan disabilitas. Misalnya anak dengan kursi roda harus dapat cuci tangan. Kemudian juga anak tuli juga paham informasinya. Demikian juga anak-anak dengan disabilitas netra, dia harus paham dan di mana letaknya cuci tangan. Juga lebih baik juga dibiasakan agar lebih dalam mobilitasnya ya, sehingga mengurangi sedapat mungkin benda-benda yang dapat disentuh olehnya, karena ini menjadikan mereka lebih rentan untuk terkena virus COVID-19 ini. Upayakan juga anak bisa makan di sekolah, tidak jajan di luar. Ketika nanti ada kantin dibuka, pastikan protokol kesehatan dilakukan dengan benar. Pantau selalu kesehatan anak. Perlu dipahami juga anak dengan disabilitas mungkin memiliki kerentanan karena penyakit bawaan yang menyertai mereka. Ini penting juga bagi guru dan untuk kepala sekolah ya, untuk mengetahui riwayat kesehatan anak dan siapa yang dapat dihubungi dalam situasi darurat. Itu saja materi yang saya berikan. Nanti saya rasa akan lebih banyak ruang bagi kita untuk tanya jawab ya. Demikian.